Halo, selamat siang dan salam sehat buat kita semuanya. Kembali bersama Mr. Tio di sini yang akan membimbing kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semuanya agar tetap menggunakan protokol kesehatan 4M, ya, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Tentunya kita terapkan dalam diri kalian masing-masing agar kita terbebas dari wabah virus corona. Nah, mau tahu pembelajaran hari ini apa? Ikuti video berikut ini. Nah, kali ini kita lanjut ke bagian materi mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian. Kemarin sudah dalam bentuk lisan. Sekarang kita dalam bentuk tulisan. Nah, jadi tanggapan bukan hanya tanggapan secara langsung berbicara, tapi juga tulisan juga bisa. Oke, sekarang kita akan mempelajari tanggapan secara tulisan. Nah, saya ingatkan kembali lagi struktur teks tanggapan minggu lalu sudah diingatkan. Ada 3 konteks deskripsi penilaian. Konteks ini terbagi-bagi juga apa yang ditanggapi dan di mana serta hal apa ya yang dibahas. Deskripsi itu mengacu bagaimana hal itu terjadi. Sedangkan penilaian bisa bersifat pujian, ya ini yang pro atau positif. Bisa juga kritik atau kontra, ini penilaian bentuk negatif. Tentunya kritik juga harus disertai dengan saran, perbaikan. Nah, perhatikan contoh teks tanggapan berikut. Sampah plastik yang memprihatinkan. Sampah merupakan produk yang mau tidak mau akan terus tercipta di roda kehidupan masyarakat modern. Keberadaannya akan terus menghampiri terutama di wilayah-wilayah yang sudah dijangkau oleh industri besar yang membuat produk kemasan yang akan meninggalkan residu tak terpakai. Sampah. Salah satu bentuk sampah yang paling memprihatinkan adalah sampah kemasan semacam itu, karena biasanya terbuat dari plastik yang tidak dapat terurai oleh tanah. Nah, ini bagian awalnya nih. Kita analisis. Nah, tentunya apa yang dibahas, yang ditanggapi tentang sampah plastik. Nah, itu yang ditanggapi. Nah, di mana ya teks itu membahasnya di wilayah-wilayah yang sudah dijangkau industri besar. Nah, itu ya mengacu tentang di mana. Dan hal apa ya tentang sampah tadi yang memprihatinkan. Nah, itu hal apa. Nah, tentunya bagian awal ini, paragraf pertama ini termasuk dalam struktur tanggapan konteks ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini lumayan banyak. Sampah semacam itu pada akhirnya akan menggenangi lingkungan kita sendiri, baik secara harfiah maupun secara kiasan. Maksudnya, sampah tersebut akan tercecer di mana saja karena tidak dapat terurai oleh tanah. Kemudian, pada akhirnya akan berakhir di sungai yang pergerakannya terhambat dan akhirnya membanjiri rumah kita juga. Ya, dampaknya 2 kali lipat dari apa yang kita bayangkan. Sampah akan merusak lingkungan tempat kita semua hidup. Selain itu, sampah yang dibiarkan begitu saja juga akan mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya. Karena sampah adalah salah satu sarang terbesar untuk kuman, bakteri, dan bahkan virus yang berbahaya. Berlanjut dari sungai, sampah tersebut akan berakhir di laut dan mengganggu ketentraman ekosistem di sekitarnya. Makhluk hayati akan ikut merasakan dampak negatifnya. Salah satu contoh yang paling miris adalah bagaimana sedotan plastik ditemukan menusuk ke dalam hidung penyu yang sedang berenang bebas di alam. Kerusakan ekosistem satwa dan fauna di dunia akan berdampak pada kehidupan kita sebagai manusia pula. Padahal, kita adalah garda terdepan alam.
kita yang mampu memahami bagaimana mengatasi hal ini, meskipun sebetulnya kita pula yang menyebabkannya. Nah, tentu di paragraf kedua sampai kelima ini, kita bisa melihat di sini ada proses, ya. Sampah tersebut tercecer, kemudian, ada kata kemudian ini menunjukkan proses. Nah, pada akhirnya, dan akhirnya membanjiri rumah. Nah, ini juga proses. Berlanjut dari sungai, sampah tersebut berakhir. Ada tahap-tahapannya. Nah, ini mengacu proses itu tentunya tentang bagaimana. Inilah proses atau bagaimana hal itu terjadi yang menjadi ciri dari struktur deskripsi. Lanjut, paragraf terakhir. Menimbang permasalahan tersebut rasanya sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelaku perusak alam lewat sampah untuk terus berusaha menanganinya. Kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, daur ulang sampah yang dapat dimanfaatkan kembali seperti plastik dan kaleng bekas. Kita tidak dapat membiarkan hal ini merusak generasi penerus bangsa. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana kita ada opini dan di situ ada kritik menimbang permasalahan itu, permasalahan tersebut. Nah, ini kritiknya maksudnya permasalahan sampah yang memprihatinkan tadi. Nah, dan juga di sini, ini adalah kritiknya. Kita harus bisa kurangi penggunaan plastik. Nah, ini adalah solusi atau yang disebut saran. Jadi di bagian paragraf terakhir ini adalah penilaian. Nah, ini berupa kritik, ya, berbeda dengan pujian. Kalau pujian itu yang positif, kalau kritik itu berbentuk negatif, tapi disertai perbaikan, saran. Sekarang, bagaimana cara menelaah dan merevisi teks tanggapan tulis? Nah, tahukah kamu bagaimana cara menelaahnya? Berikut adalah cara menelaah teks tanggapan yang sudah kalian tulis. Jadi ada tahap-tahapannya. Yang pertama itu kita harus membaca kembali teks tanggapan yang telah ditulis. Yang kedua, kita juga harus bisa menelaah teks tanggapan yang telah ditulis. Nah, kita baca dulu, baru kita telaah lagi, gitu ya. Nah, menelaah teks tanggapan yang telah ditulis, ya, ini bagian yang kedua tadi. Kita juga harus bisa menelaah judul. Nah, ada berbagai jenis, ya, menelaah judul, menelaah kebenaran paparan tentang isu, pernyataan yang hendak dibantah. Nah, kita juga harus bisa menelaah kesesuaian dan kebenaran argumen pendukung bantahan. Yang keempat, menelaah kebenaran penegasan. Yang kelima, menelaah penggunaan ejaan. Dan yang keenam atau yang terakhir itu menelaah penggunaan kalimatnya. Nah, saya akan jelaskan, ya, satu persatu. Menelaah judul ini. Nah, bagaimana sih menelaah judul? Menelaah judul itu judulnya harus selaras dengan isinya, ya. Apabila seperti tadi teks yang sudah kita baca sebelum di video sebelumnya tentang sampah, ya pasti isinya tentang membahas sampah, ya. Nah, jangan membahas dengan yang lari dari jalurnya yang dibahas dengan judul, gitu. Harus sinkron. Bagaimana menelaah kebenaran paparan tentang isu atau pernyataan yang hendak dibantah? Nah, kita harus bisa menganalisis apakah isu tersebut jelas, mudah dipahami, dan benar dari segi isinya. Nah, berikan masukan jika kebenaran paparan tentang isu, pernyataan yang hendak dibantah pada pekerjaan teman kamu yang kurang jelas. Nah, kamu bisa masukin revisi kamu telaah, gitu. Ya, harus kamu kuasai dulu di situ. Yang ketiga, menelaah kesesuaian dan kebenaran argumen pendukung. Analisis apakah argumen yang digunakan untuk meyakinkan bantahan sesuai dan benar secara keilmuan. Nah, benar gak itu sebagai pendukung kamu untuk membantah atau menyanggah, ya, dari sebuah topik, gitu.
Menelaah kebenaran penegasan untuk menegaskan ulang kebenaran bantahan yang diajukan. Nah, jadi itu fungsinya bagaimana mempertegas ya sanggahan kamu atau bantahan kamu yang memang kuat, punya modal argumennya gitu. Menelaah penggunaan eja, nah tentunya harus menaati ejaan yang ditetapkan, EYD ya, baik dalam segi bunyi bahasanya ataupun tanda baca, pembentukan, pemisahan kata, penggabungan, imbuhan. Nah, kamu harus perhatikan. Terakhir, menelaah penggunaan kalimat. Kalimat itu harus efektif ya. Kamu harus bisa kasih masukan kalau misalnya kalimatnya masih tidak lengkap, tidak sejajar, tidak hemat, maknanya ganda atau tidak masuk akal, logis. Nah, di situ kamu harus bisa merevisi, kamu perbaikin. Nah, berhubungan dengan kalimat efektif tadi, ya, saya bahas juga di sini. Kalimat efektif adalah kalimat yang lengkap, sejajar, hemat, tidak bermakna ganda atau masuk akal logis. Nah, contohnya begini, ya. Diana anak tercantik di keluarganya. Bandingkan dengan kalimat di bawah ini. Diana anak paling tercantik di keluarganya. Nah, yang kalimat pertama itu kalimat efektif. Mengapa? Karena memang di sini penggunaan subjek predikat ya memang tepat. Tidak ada yang mubazir, tidak ada, semua pada porsinya. Diana ya sebagai subjeknya anak tercantik ya, bagaimana dia itu sifatnya dia, bagaimana predikatnya di keluarganya ya, itu satu kesatuan gitu ya. Nah, bandingkan dengan kalimat kedua itu tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena ada kata paling tercantik. Kalau misalnya memang menggunakan kata paling, ya sudah tidak usah dibikin tercantik. Diana anak paling ya cantik gitu, tidak ada ternya. Nah, atau kalau misalnya kamu pakai tercantik, ya seperti kalimat pertama, Diana anak tercantik begitu. Jadi ini adalah mubazir ya, terlalu berlebihan jadi maknanya begitu. Nah, dari hasil yang telah kamu buat ya teks tanggapannya, kamu juga harus sesuaikan apakah sudah sesuai gak dengan ciri-ciri teks tanggapan itu. Apakah sudah objektif, sesuai dengan fakta data, kalau yang kamu sanggah itu bahasanya apakah sopan, menghargai, logis gak, apakah masuk akal, apakah kamu sesuai. Kalau memang berisi pujian, ya tulus pujiannya, bukan basa-basi. Kalaupun misalnya kritik, ya disertai juga kritik itu saran gitu, biasanya untuk mendorong perkembangan lebih baik lagi. Nah, itulah sarannya. Dan ya terdapat saran. Nah, inilah yang tadi saya bilang, tentunya itu saran bersifat positif. Sudahkah teks tanggapan kamu memenuhi kriteria? Silakan dicoba. Nah, bagaimana? Sudah paham belum video pembelajaran tadi? Jika kalian belum paham, silakan putar sekali lagi dan simak baik-baik isi materi video pembelajaran tersebut. Saya juga mengingatkan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya di media pembelajaran kita Edmodo dan kumpulkan tepat waktu, budayakan disiplin. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan salam sehat.